Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin sebuah sektor yang lagging, yang ketinggalan. Padahal teman-temannya itu udah naik kenceng, tinggi banget, udah ngasih cuan banyak banget, tapi dia ini masih ketinggalan, jadi potensinya masih besar banget di sini. So, udah pasti videonya akan menarik, jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Oke, video ini akan gue buka dengan slide saham teknologi yang balik ke all time high-nya. Mau contoh? Oke, gue kasih. Yaitu contoh saham Nvidia. Kita tahu ya, ini produsen IT. Atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu, gue kasih tahu logonya. Ini dia logonya. Pasti kita semua sering lihat ya, mungkin ada di laptop atau di komputer kita. Dan waktu itu, dia mencapai all time high-nya di tahun 2021. Waktu itu tech lagi booming banget, sampai ke 350-an. Dan setelah itu, karena suku bunga naik, gue ada jelaskan makroekonomi di video sebelumnya, kalian mampir aja. Saham Nvidia ini drop sampai ke 100-an. Artinya drop 60-70% minus dari all time high-nya. Dan sekarang ini, di tahun 2022-2023, dia diem-diem naik. Padahal teknologi nggak lagi booming-booming banget kayak waktu itu. Suku bunga juga masih tinggi. Tapi, lihat ya, pergerakan harga sahamnya udah berhasil menembus all time high-nya. Jadi bukan cuma ke 350, sekarang udah di $400 per lembar saham. Jadi kalau yang beli di 100-an ini udah 4 kali lipat naiknya. Menarik banget. Terus pasti muncul pertanyaan selanjutnya, bro naiknya kenapa? Padahal teknologinya nggak booming kan, biasa-biasa aja, suku bunga juga masih tinggi. Oke, biasanya kalau harga sebuah saham naik itu salah satu penyebabnya adalah kinerja fundamentalnya yang membaik. Oke, kita lihat kinerja fundamental Nvidia. Di beberapa kuartal terakhir, di Mei 2022 ini tinggi, tapi di Juli, Oktober ini turun. Ya, titik terendahnya ada di Oktober, lalu mulai naik di Januari 2023. Lihat ya, ini grafiknya naik dari pendapatan ataupun laba bersihnya. Dan di April 2023 ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik lagi. Artinya bener nih, kinerjanya membaik, harga sahamnya ikutan naik gitu ya. Sama kayak chart yang sebelumnya gua kasih. Berarti valid dong, kenaikan harganya disebabkan oleh kinerja fundamental. Yes, untuk di case saham Nvidia ini betul. Kita coba cek ya, kita kan nggak adil ya kalau misalkan pakai contoh cuma Nvidia. Gue mau ambil saham teknologi lainnya yang lebih besar lagi. Saham apa? Yes, saham Apple. Logonya mau dikasih tahu? Oke, gue kasih tahu. Tapi gue rasa kita nggak usah lihat, ini juga udah tahu lah ya, Apple. Mungkin teman-teman pakai produknya, MacBook-nya atau handphone-nya atau iPad-nya ya, ini produk yang normal banget sekarang kita pakai. Terus kalau misalkan kita lihat pergerakan harga sahamnya, sama di tahun 2021, saham Apple ini juga mencapai titik tertingginya. Waktu itu teknologi lagi booming banget, pasti Apple ini kecipratan juga, apalagi dia big caps-nya nih. Nah, tapi sama juga kayak saham Nvidia tadi, karena tech-nya slowing down dan juga suku bunga naik, nggak bagus untuk saham tech, dia turun nih ya, sampai di tahun 2023 awal itu mendekati 120-an. Nah, tapi apa yang terjadi? Sama ya, mirip-mirip juga sama kayak case Nvidia tadi. Dia berhasil naik, berhasil rebound, dan menembus level all-time high-nya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin case tadi, saham Nvidia, harga saham naik karena kinerjanya juga naik. Gimana dengan Apple? Kita cek kinerja fundamentalnya. Ternyata enggak, ya. Beda kan sama yang tadi kan? Kalau misalkan tadi Nvidia naik karena kinerja fundamental naik, oke, bagus, berarti inline. Sedangkan kalau misalkan kita lihat nih, Apple, di Juni 2022 ini turun, terus dia mulai naik sampai Desember 2022. Tapi di April 2023, dia kinerjanya turun. Ya, pendapatannya turun dan laba bersihnya turun. Berarti dalam case ini, kinerja fundamental tidak mencerminkan pergerakan harga sahamnya. Ya, padahal ya fundamentalnya turun, tapi harga sahamnya terus-terusan naik. Berarti sekarang kita ketemu dua case yang berbeda dengan dua contoh saham Nvidia dan Apple. Tapi nggak apa-apa, yang mau gue kasih lihat di sini adalah kemiripan di tiga chart ini. Kita lihat ya chartnya apa aja, dan yes, Nvidia, Apple, dan Bitcoin. Udah berhasil ketemu kan kemiripan tiga chart ini. Tiga-tiganya ini sama-sama menyentuh peaking all-time high-nya di tahun 2021. Karena waktu itu teknologi lagi booming banget, even saham-saham teknologi di Indonesia pun ikutan kenceng. Ya kita confirm ya, sepakat ya bahwa Nvidia, Apple, dan Bitcoin ini sama-sama digerakkan oleh sentimen tech. Ada lagi kemiripannya, yaitu semenjak peaking di tahun 2021, ketiga barang ini serentak turun. Ya sampai 2022 ini lowest-nya. Lalu mulai sedikit-sedikit naik di tahun 2023. Oke, sampai sini kelihatan ya. 2021 peaking, terus dari semenjak itu turun terus.
Oke, turun juga nggak kaleng-kaleng nih, turunnya banyak banget koreksinya. Oke, ini kemiripannya. Terus, kalau misalkan gue tanya sekarang, perbedaannya ada gak di antara ketiga chart ini? Oke, kalian boleh mikir dulu kira-kira ada gak perbedaannya? Kalau gue udah jelas banget ngelihat ada perbedaan. Perbedaannya adalah BTC yang masih sangat-sangat lagging, ketinggalan. Oke, lihat Nvidia. 2021 drop sampai 2022, terus di tahun 2023 dia spike mantul bullish kenceng, all time high-nya tembus. Oke. Lalu Apple 2021 turun sampai 2023 dia baru mulai naik lagi break all time high-nya. Tapi Bitcoin dari tahun 2021 dia turun sampai low-nya di 15 ribuan waktu itu. Sekarang udah naik ya, udah mulai naik ke 30 ribu US dollar, tapi dia masih belum break all time high-nya. Oke, ingat ya, saham-saham teknologi biasanya kan sentimennya bareng. Kalau sektornya bareng, ya naiknya pun bareng. Tapi BTC ini kelihatan masih lagging. Ingat ya, all time high-nya dia waktu itu sempat di 65 ribuan. Nah, kalau misalkan sekarang di 30 ribuan aja, balik ke all time high, itu udah double, udah 2 kali lipat, udah beggar. Ya, apalagi kalau misalkan nanti dia ngelewatin kayak Nvidia nih. Oke, sekarang kita coba zoom in aja langsung ke chart BTC-nya. Nah, apakah BTC bisa kejar all time high? Pertanyaannya itu kan. Gue akan analisa juga dari sisi teknikalnya. Oke, setelah mencapai puncaknya di level 60 ribuan di tahun 2021, dia drop ya sampai ke belasan ribu, dan sekarang sudah membentuk pola reversal ya, inverted head and shoulders, dan sudah kembali uptrend. Di sini kalian bisa lihat ya, gue bikin channeling yang warna kuning ini, dia bergerak uptrend, konsisten membentuk higher high dan higher low. Oke, target selanjutnya kemana? Menurut gua, target yang potensial selanjutnya adalah ke level 48 ribuan ya. Dari sekarang aja itu udah upside potensialnya 52%. Ya, kalau misalkan kita beli sekarang naik ke sana itu udah cuannya udah half bagger, udah mantap banget, mau cari di mana gitu kan cuan segini gitu ya. Nah, ini bisa kita jadikan patokan ya kalau misalkan kalian percaya BTC trennya akan mengikuti saham-saham teknologi di US. Kalau misalkan ditanya menurut gue bisa atau enggak dia kembali ke ATH, menurut gue iya, bisa banget. Ya, kalau cuma ke level 60 ribuan menurut gue sangat-sangat visible. Cuma mungkin time frame-nya kita perlu agak tarik sedikit lebih panjang. Ya, tapi target sementara untuk ke level 48 ribuan aja menurut gue udah cuan banget gitu ya. Makanya gue bilang ini tuh potensi yang menarik banget untuk kita lirik. Jadi kalau misalkan nanti BTC-nya ada merah-merah, ada koreksi, kalian boleh deh mulai cicil, mulai masuk ya. Buy on weakness, terutama kalau misalkan kalian lihat di sini, ada channeling uptrend-nya, kalian bisa beli dekat-dekat support yang di bawah sini. Dan gue juga mau kasih tahu kalau gue tuh tradingnya di XM ya. Di sini tuh lengkap banget kayak yang tadi gue bahas, saham US, Apple, Nvidia kayak yang tadi itu ada, bisa di tradingin di sana. Kripto, kita mau BTC-nya ada juga ya. Terus kalau mau komoditinya oil ada juga. Jadi nggak masalah kita mau trading instrumen apa, di momentum apa, manfaatin sentimen apa, kita bisa lakuin semuanya itu di XM. Jadi nggak perlu ribet-ribet pindah aplikasi, pindahin dana, semua lengkap di sini. Udah gitu gue juga ada bikin grup trading bareng gratis di Telegram ya. Kalian bisa langsung aja masuk dan join, linknya ada di deskripsi di video ini, atau kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram gue di @diskusi.investasi. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan pencerahan nih buat kita semua. Happy trading, happy investing, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.